Pertanyaan selanjutnya ada Bapak Chandra di Jakarta. Terima kasih Pak Chandra. Mohon tolong review dan advice-nya untuk Antam. Tadi juga sudah kita bahas, Pak Kris. Kita Ya, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. KAF Pak, entry level untuk KAF. KF kalau mau entry bisa di area support ya, dekat area 3320 sampai 3350. Ini untuk area entry selama dia tidak bisa menembus area 3440, maka kemungkinan KF masih akan cenderung sideways di area itu. Baik, Pak Kris, menarik juga kalau kinerja dari emiten farmasi dan turunannya di kuartal ketiga tampaknya rata-rata diproyeksi bagus ini, Pak. Apakah ini juga akan menjadi perhatian juga bagi para investor dan juga para trader untuk berinvestasi di saham-saham yang ada di sektor ini? Ya, memang kalau kita lihat kemungkinan besar di kuartal ketiga emiten farmasi akan mencatatkan kinerja yang cukup baik. Tapi kalau kita lihat juga perkembangan pergerakan harga sahamnya justru sudah mengalami kenaikan terlebih dahulu gitu. Jadi sebaiknya tetap memperhatikan area-area support dan resisten untuk berjaga-jaga. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Ira, kebetulan ini masuk ke dalam listed company update kita hari ini. Itamar Ranuraya ini juga memproduksi dari alat-alat kesehatan. Kinerja mereka di kuartal ketiga baru saja rilis, Pak Kris. Ini posisi laba mengalami penguatan di 475%, Pak. Signifikan penguatannya. Rekomendasi Anda untuk Ira, ini juga merupakan termasuk emiten pendatang baru di akhir 2019 kalau tidak salah ini, Pak Kris. Betul. Ya, kalau kita lihat Ira dari sisi laba yang baru rilis ya, itu juga laba yang justru yang membuat besar karena ada laba pendapatan dari lain-lain ya. Iya. Itu juga yang mengakibatkan terlihat pelonjakan cukup tinggi. Tetapi kalau kita lihat secara penjualan top line-nya itu juga tetap bertumbuh, tetapi bertumbuh juga tidak terlalu signifikan hingga sampai ke 400%. Jadi kalau kita lihat dari sisi fundamental juga sudah dihargai jauh di area yang cukup mahal ya secara PBV maupun PER. Nah, untuk IRA kalau memang ingin trading bisa dijaga di area support di area 865 dengan area resistance di area sementara ini di area 910. Oke, 910. Intraday tradingnya hari ini sempat menyentuh ke 920, Pak Kris. Iya. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk Ira. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Kris juga ini, Pak Kris dari Jakarta Timur, KLBF, Pak. Belum ambil posisi ini, entry-nya untuk KLBF. KLBF entry bisa di current price sekarang ini berada pada area support ya, dari 2 minggu belakangan hanya sideways di area 1.600 hingga 1.550 gitu. Jadi di area current price sekarang ini dekat area 1.550 mungkin bisa mulai masuk kembali. Target price terdekat, Pak Kris? Target price terdekat di area 1.600 ya untuk area sideways-nya, tetapi mungkin di kuartal ketiga karena pergerakannya juga dari kemarin tidak terlalu signifikan kenaikannya, jadi kemungkinan masih bisa mengetes area 1.700. Selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ada Era, Pak Kris sudah ambil posisi di 1.650. Bagaimana prospek ke depannya? Analisis Anda untuk Era? Era dengan adanya pemblokiran email ya yang sudah mulai diterapkan dan sudah mulai ketat, jadi kemungkinan prospeknya masih cukup bagus. Sekarang Era masuk ke dalam fase uptrend. Perhatikan area support di area 1675. Jadi kalau masuk 1650 berarti harusnya sudah cukup profit. Betul. Dengan area resistance terdekat di area 1800. Oke, 1800. Level ini direkomendasikan untuk profit taking sebagian atau di hold saja, terutama untuk memaksimalkan profit ini. Bagaimana strateginya, Pak Kris? Perhatikan nanti kalau dia bisa menembus area 1800 bisa di hold, tetapi ketika dia hampir menyentuh 1800 dan tidak dapat ditembus, mungkin bisa taking profit sebagian. Oke, tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk Era. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kris. Saya akan coba sapa. Posisinya adalah saham Doit dari Rickson Rafael dari Bengkulu. Bagaimana prospeknya untuk seminggu ke depan? Ini tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Analisis keseluruhan untuk Doit, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat seperti tadi saya bilang, harga batu bara kembali mulai meningkat. Kalau kita lihat minggu lalu Doit sudah mulai mengalami kenaikan ya. Perhatikan kemungkinan secara jangka pendek tetap masih bisa terkoreksi. Perhatikan area support di area 236
selama di atas 236 masih bisa di hold, atau Oke. kalau masih belum punya posisi bisa buy di dekat-dekat area situ, dengan area resistance terdekat di area 266. Baik. Kemudian juga Bapak Chandra di Solo, mau tanya support dari sistem BJPR sudah entry di 970. Analisis Anda dari Bank BPD, BJPR 970, Pak Kris. Ya, BJBR kemungkinan masih bisa naik ya, mulai masuk ke dalam fase uptrend. Perhatikan area resistance terdekat di area 1140, dengan area support sekarang ini di area 1010. Mhm. Kemudian kebetulan Pak Bambang di Jawa Timur untuk BJTM, Pak, 580. Ya, BJTM juga sama, hampir mirip-mirip dengan pergerakan dari BJBR. Perhatikan area support di area 550-nya, dengan area resistance terdekat di area 590. Baik. Pertanyaan selanjutnya, PTBA ini juga tanpa menyebutkan nama dan lokasinya ini dari pertambangan batu bara. Lagi-lagi PTBA, Pak Kris tadi juga ada Dawi, kemudian juga ada Indi. Tapi Anda tadi lebih rekomendasikan Indi di saham Betul. pilihan. Bagaimana posisi PTBA, Pak? Kalau kita lihat PTBA sendiri, dikarenakan mereka menyuplai dari ke dalam negeri ya, jadi kemungkinan pergerakan juga tidak akan terlalu volatil, terlalu besar. Ya. Dengan area support, kalau kita lihat terdekat ini berada pada area 1990, jadi current price mungkin kalau masih belum punya posisi bisa buy atau bisa average down dekat area sini, Oke. dengan area resistance terdekat di area 2150. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bapak Eko Sujatmiko dari Tangerang ini, BNLI 1 atau 2 bulan ke depan. Analisis Anda, 2590 hari ini penguatannya juga cukup signifikan, Pak, 12,12%. Singkat saja Pak Kris, waktu kita cukup terbatas, Pak. BNLI kalau kita lihat selesai diakuisisi mengalami kenaikan ya, dan ini kemungkinan sudah retrace kembali naik. Perhatikan area resistance di area 3050, kalau Iya. bisa di break masih boleh di hold, kalau tidak kuat prefer untuk taking profit terlebih dahulu. Baik, sudah jenuh beli posisinya, Pak? Kalau kita lihat karena akibat dari akuisisi kemungkinan masih bisa meningkat, tetapi cukup untuk berjaga-jaga, jadi perhatikan area-area resistance-nya. Baik. Pak Kris, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Ada Bapak Aris di Solo, kemudian juga Asrori di Semarang, kemudian juga beberapa pertanyaan lainnya. Dan terima kasih juga sudah berpartisipasi. Pak Kris, sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, pemirsa, demikian berbincang kami bersama dengan Bapak Kris Aprilioni, Brand Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita, akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.